Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih semangat saya ulangi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena umur kita masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan dan tidak sekedar bertemu, tapi juga segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita dengan datangnya Ramadan juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu hadis yang mungkin ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian belakangan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yahsil furatu, sampai sungai Efrat mengering, anjabalin min zahab, sehingga muncullah gunung emas. Tatilun nasu alaihi, manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Fayuqtalu min kulli mi'atin, dari setiap 100 orang yang memperebutkannya terbunuhlah 99 orang. Wa yaqulu, setiap orang dari mereka berkata, wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu analladzi anju. Setiap orang dari mereka berkata, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara letterleknya hadis ini menjelaskan tentang tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat itu mengering. Setelah Efrat itu mengering, maka akan muncul gunung emas. Dan semua orang memperebutkan gunung itu sehingga saling bunuh di antara mereka. Karena saling bunuh, pada akhirnya mereka
berkata bahwa mudah-mudahan dari peristiwa perang itu merekalah yang akan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini oleh ulama dikategorikan sebagai hadis malhamah kubra, perang dahsyat yang akan terjadi pada hari sebelum terjadinya hari kiamat. Sebelum perang itu terjadi, maka akan ada tanda-tanda alam, akan ada tanda-tanda atau fenomena alam yang terjadi. Salah satunya adalah ketika sungai Efrat itu mengering. Bapak Ibu ketahui bahwa sungai Efrat itu adalah sungai di mana peradaban manusia pertama kali muncul. Kita kenal namanya peradaban sungai Efrat dan diantara sungai Tigris. Di sanalah muncul namanya Hammurabi, undang-undang tentang kehidupan manusia. Dan kalau kita bawa lagi dalam Islam, maka di antara sungai Efrat ini dan sungai Tigris inilah muncullah namanya Baghdad. Baghdad adalah satu simbol kebanggaan dari sejarah umat Islam, di mana peradaban dunia dari Yunani kemudian bergeser ke Baghdad, dan Baghdad menjadi epicentrum peradaban dunia, dan Islamlah yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh, para ilmuwan, para agamawan di Baghdad itu sendiri. Maka salah satu tanda ketika kiamat akan datang adalah Rasul menyebutkan sungai Efrat. Dan hari ini sungai Efrat itu antara Iran dan Irak. Irak sudah mulai tidak berkutik lagi karena sudah lama diluluhlantahkan oleh Amerika. Sekarang yang bertahan itu adalah Iran, dan itu diperebutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita mendengar sekarang bagaimana peristiwa demonstrasi terjadi di Iran, dan tidak banyak mengetahui bahwa demonstrasi itu sebenarnya adalah rekayasa dari Amerika Serikat. Saya punya teman di Iran itu, kemarin saya telepon, apa sebenarnya yang terjadi di Iran. Dia mengatakan bahwa antek-antek Amerika, ada Mossad, ada CIA di sana, yang dikatakan oleh orang Iran itu adalah teroris. Teroris telah membunuh masyarakat sebanyak 200.000 orang. Dan itu tidak pernah ada di media sosial, tidak pernah ada di media-media ekstrim. Kemudian pemerintah, tentara sudah membunuh 7.000 para demonstran, para teroris kalau bahasa teman ini, yang merupakan orang-orang dari kaki tangan Amerika Serikat. Ya, alhamdulillah sekarang Iran sudah mulai stabil. Bapak Ibu yang berbahagia, apa artinya bahwa fenomena menyurutnya air Efrat itu sudah terjadi? Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa hari kiamat akan segera datang, tapi fenomena alam itu sudah mulai kita lihat, dan orang sudah mulai memperebutkan Iran
Dan mengapa Iran diperebutkan? Karena di sana banyak sumber daya alam yang dicari oleh dunia. Walaupun Rasul SAW menyatakan ada gunung emas, tapi gunung emas ini adalah sekedar kiasan. Hanyalah bahwa di Sungai Efrat itu akan ada sumber daya alam yang akan diperebutkan oleh seluruh manusia. Ketika memperebutkan ini, maka akan terjadi pembunuhan. Kalau dalam hadis ini katakan fayuk tatlu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'un, dan akan terjadi pembunuhan atau terbunuhnya 99 orang. 99 orang. Ini angka yang bukan hanya sekedar bisa kita terjemahkan pembunuhan dalam bentuk yang sangat kecil, 99 orang. Tetapi ini makna bahwa manusia akan terbunuh itu 99%. Bukan 99 orang di ketika perang Uhud, perang Badar melebihi itu. Itu bukan peristiwa yang pembunuhan yang besar, tetapi Rasul mengatakan akan terbunuh 99 orang. Jadi dari 100 orang, kalau dari 100 orang itu, kalau ada 100 orang, maka akan terbunuh 99 orang. Jadi tersisa 1 orang yang akan hidup. Jadi kalau sekarang ini ada sekian puluh juta manusia, maka yang akan hidup hanya sekedar 1% dari perang itu. Maka karena 1%, semua orang akan pada hari sebelum kiamat akan mengharap, maka yang 1% itu sayalah orang. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini dunia sudah terbelah dua. Ada pendukung Trump, ada tidak mendukung Trump. Dan Indonesia termasuk yang masuk dalam kelompok mendukung Trump ini. Mengapa Indonesia mendukung Trump? Padahal Indonesia adalah sekali mengatakan kita adalah anti terhadap penjajahan. Kita anti terhadap Israel karena menjajah. Kita akan membela Palestina. Itu disampaikan oleh Presiden kita. Tapi mengapa kemudian kita bergabung dengan kelompok Amerika Serikat? Tentu sebagai presiden dia mengetahui ada ancaman besar terhadap dunia, dan itu katakan oleh SBY bahwa kalau tidak hati-hati, kalau tidak saling menahan, maka akan terjadilah perang dunia yang ketiga. Mengapa? Karena dunia sedang dihadap-hadapkan. Dan sekarang misalnya kelompok Timur Tengah yang tidak pro terhadap Amerika, dia mengatakan, mari kita bersama-sama membangun kiamat di dunia ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau itu terjadi, maka kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kemudian perang dunia ini, dunia ketiga ini terjadi. Maka hadis ini sebenarnya juga memperingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita serakah terhadap dunia. Karena sifat keserakahan itulah yang akan menghancurkan dunia kita. Dunia ini semakin dicari, dia semakin menghauskan kita.
Sebagaimana dalam hadis bahwa dunia itu seperti air laut, semakin dicari, semakin diminum, semakin haus dia. Kita lihat misalnya bagaimana memberantas korupsi. Ada yang mengatakan tinggikan gaji aparat. Namun semakin tinggi gaji aparatnya, maka semakin banyak orang korupsi. Mengapa? Karena dunia itu tidak bisa memuaskan diri. Justru semakin semakin besar gajinya, semakin dia leluasa untuk. Jadi kita sebagai umat Islam, letakkanlah dunia itu sekedarnya saja, sekedar untuk bisa beribadah, sekedar untuk berinfak. Karena kehidupan setelah kita adalah ada akhirat, kampung akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah majra, adalah kebun untuk akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, maka selanjutnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita juga harus mempersiapkan diri bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kiamat itu akan datang kepada kita. Apakah kiamat sugra dengan kematian manusia maupun kiamat kubra? Mengapa kita mempersiapkan? Karena kiamat itu sebenarnya adalah perpindahan dari kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Kalau kita sekarang meninggal dunia, maka kita berada pada alam barzakh. Ada alam-alam lain yang menunggu kita. Selama belum kiamat, maka dari sejak Nabi Adam sampai sekarang, mereka berada di alam barzakh. Ratusan tahun, ribuan tahun dia di alam barzakh. Tetapi ketika hari kiamat datang, maka fase dunia akan berpindah ke fase yang lain selanjutnya. Tentunya kita harus siap untuk menghadapi kematian itu. Fa'budullah hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah Allah sehingga kematian itu menjemput kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menamai kematian itu dengan keyakinan? Karena semua orang yakin apakah dia berislam, apakah dia beriman, apakah dia kafir atau ateis, percaya bahwa ada kematian. Mungkin orang tidak percaya tentang kiamat, mungkin orang tidak percaya tentang Tuhan, tapi dia akan percaya tentang kematian. Maka Allah mengatakan fa'budullah hatta ya'tiyal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.